Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Pada video kali ini saya akan membahas 10 buku terbaik yang seharusnya tidak pernah Anda buka. Mengapa? Karena buku-buku ini sangat dianggap berbahaya, menakutkan, dan tidak pantas untuk dibaca oleh kebanyakan orang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, inilah dia 10 buku terbaik yang seharusnya tidak pernah Anda buka. Yang pertama ada The Book of Soiga. Buku The Book of Soiga merupakan salah satu misteri yang menarik. Buku ini diyakini sebagai salah satu karya tulis kuno yang memiliki kekuatan magis. Buku ini juga dikenal dengan sebutan Aldaraya dan diyakini ditulis oleh seorang penyihir pada abad ke-16 bernama John Dee. Namun buku ini telah hilang selama beberapa abad sebelum akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1994. Meskipun demikian, masih banyak rahasia dan misteri yang mengelilingi isi buku ini. Isi dari buku The Book of Soiga terdiri dari teks-teks dalam bahasa Latin kuno, namun dengan penggunaan simbol dan kode yang kompleks. Terjemahan atau pemahaman yang akurat mengenai isi buku ini masih belum sepenuhnya terungkap. Buku ini diklaim memiliki pengetahuan tentang astrologi, demonologi, alkimia, dan berbagai aspek keilmuan lainnya. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa buku ini berisi ramalan dan petunjuk tersembunyi mengenai masa depan serta kekuatan magis yang besar. Yang kedua ada The Necronomicon. Buku The Necronomicon adalah sebuah misteri yang sangat terkenal dalam dunia sastra dan fiksi horor. Dalam cerita-cerita yang ditulis oleh penulis fiksi H.P. Lovecraft, The Necronomicon dikatakan sebagai sebuah buku kuno yang berisi pengetahuan tentang entitas gaib, makhluk-makhluk tak terbayangkan, dan mantra-mantra sihir yang sangat berbahaya. Meskipun demikian, popularitas The Necronomicon telah menyebar luas dan buku-buku yang mengklaim sebagai versi nyata dari The Necronomicon telah diterbitkan. Dalam cerita-cerita Lovecraft, dikatakan bahwa membaca The Necronomicon dapat membawa bencana dan kegilaan pada pembacanya. Yang ketiga ada The Voynich Manuscript. Buku The Voynich Manuscript adalah salah satu misteri yang paling menarik dalam sejarah literatur dan ilmu pengetahuan. Nama tersebut diambil dari Wilfrid Voynich, sebuah kolektor buku langka yang pertama kali menemukan manuskrip ini pada tahun 1912. The Voynich Manuscript berisi teks dan gambar-gambar yang sangat aneh dan tidak dapat dipahami. Manuskrip ini diyakini berasal dari abad ke-15 dan terdiri dari sekitar 240 halaman. Isinya mencakup berbagai topik termasuk botani, astronomi, biologi, farmakologi, dan astrologi. Beberapa orang percaya bahwa bahasa dalam manuskrip ini adalah bahasa kriptografi atau bahasa tersembunyi yang diciptakan oleh penulisnya sendiri. Yang keempat ada The Grand Grimoire. Buku The Grand Grimoire juga dikenal sebagai sebutan The Red Dragon atau The Gospel of Satan. Adalah sebuah karya yang misterius dalam dunia okkultisme dan sihir. Buku ini diklaim sebagai buku panduan yang kuat dalam praktik sihir hitam dan pemanggilan roh. Dalam buku ini dikatakan terdapat instruksi rinci mengenai bagaimana memanggil entitas gaib, mengadakan perjanjian dengan iblis, serta memperoleh kekuatan magis yang luar biasa. Banyak klaim yang menyatakan bahwa buku ini mengandung pengetahuan tentang sihir hitam, ilmu terlarang, dan ritual-ritual gelap. Apabila kita memandangnya dari sudut pandang sejarah, The Grand Grimoire mungkin merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber dan praktik magis yang ada pada zamannya. Yang kelima ada The Book of Abramelin. Buku The Book of Abramelin adalah sebuah naskah kuno yang diklaim memberikan petunjuk mengenai praktik sihir, pemanggilan malaikat, dan pencapaian kesempurnaan spiritual. Buku ini dikatakan ditulis oleh seorang ahli sihir abad ke-15 bernama Abraham von Worms. The Book of Abramelin mengisahkan perjalanan spiritual Abraham von Worms dalam mencapai kontak dengan malaikat-malaikat dan mendapatkan kekuatan magis yang kuat. Buku ini berisi instruksi rinci mengenai ritual, doa, dan meditasi yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Praktik-praktik yang terkait dengan sihir dan pemanggilan entitas gaib memiliki resiko dan dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang keenam ada The Lesser Key of Solomon. Buku The Lesser Key of the Solomon, juga dikenal sebagai Ars Goetia, adalah salah satu karya penting dalam okkultisme dan demonologi. Buku ini diklaim sebagai buku panduan untuk memanggil dan mengendalikan entitas-entitas gaib yang dikenal sebagai setan atau jin dalam tradisi barat. The Lesser Key of Solomon terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah Ars Goetia yang berisi daftar 72 entitas gaib yang dikenal sebagai setan-setan
atau jin-jin, beserta sigil dan deskripsi mereka. Bagian kedua adalah Teurgia Gutia, yang membahas metode pemanggilan dan perintah untuk mengendalikan entitas-entitas tersebut. Yang ketujuh ada The Black Pullet. Buku The Black Pullet adalah sebuah karya okkultisme yang mengklaim memberikan pengetahuan tentang sihir, alkimia, dan kekuatan magis. Buku ini dikatakan berasal dari abad ke-18 dan memberikan instruksi mengenai praktik sihir serta cara mengendalikan dan memanfaatkan entitas gaib. Dalam The Black Pullet, narator menceritakan pengalamannya dengan sebuah batu yang ditemukan di dalam seekor ayam hitam. Batu tersebut dikatakan memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan dapat membantu pengguna untuk memanggil dan mengendalikan entitas gaib, serta memberikan pengetahuan tentang alkimia dan ilmu terlarang lainnya. Yang kedelapan ada Satanic Bible. Buku The Satanic Bible adalah sebuah karya kontroversial yang diklaim sebagai panduan untuk kehidupan dan spiritualitas dalam tradisi setanisme. Buku ini ditulis oleh Anton LaVey pada tahun 1969 dan menjadi salah satu karya utama dalam gerakan setanisme modern. Dalam The Satanic Bible, LaVey memperkenalkan prinsip-prinsip dan ajaran setanisme yang meliputi penerimaan diri sendiri, hedonisme, individualisme, dan penolakan terhadap otoritas yang dogmatis. Buku ini juga menyajikan ritual dan tata cara ibadah yang terkait dengan praktik setanisme. Yang kesembilan ada The Book of the Law. Buku The Book of the Law, juga dikenal sebagai Liberal Vel Legis, adalah sebuah teks yang menjadi dasar ajaran dalam agama Thelema. Buku ini diklaim ditulis oleh Aleister Crowley pada tahun 1904 ketika ia berada dalam keadaan trans berdasarkan pengalaman spiritual yang intens. The Book of the Law terdiri dari 3 bagian yang masing-masing diklaim ditulis oleh entitas spiritual yang disebut sebagai I-Was. Teks ini mengandung serangkaian ajaran, perintah, dan filosofi yang menekankan konsep penting dalam Thelema seperti do what thou will, lakukanlah kehendakmu, dan love is the law, love under will, cinta adalah hukum, cinta adalah kehendak. Buku ini berbicara tentang perubahan zaman, pencarian individu akan kebenaran dan pengembangan spiritual, serta pengaruh kekuatan magis dan astrologi dalam kehidupan manusia. The Book of the Law menjadi dasar bagi praktik dan ajaran dalam agama Thelema yang dianut oleh sejumlah pengikut Crowley. Yang ke-10 ada The Secret Teachings of All X. Buku The Secret Teaching of All X adalah sebuah karya yang mengeksplorasi berbagai aspek mistisisme, esoterisme, simbolisme, dan kebijaksanaan kuno dalam berbagai tradisi keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Buku ini ditulis oleh Manly P. Hall pada tahun 1928. Dalam The Secret Teaching of All X, Hall menggambarkan berbagai simbol, mitos, dan ajaran yang terdapat dalam agama-agama kuno, filsafat, seni, dan sastra. Ia membahas topik seperti Kabalah, alkimia, astrologi, Freemasonry, dan banyak lagi. Buku ini dianggap sebagai sumber rujukan yang kaya akan pengetahuan dan gambaran holistik mengenai tradisi-tradisi spiritual dan kebijaksanaan kuno. Hal ini membuatnya menjadi buku yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan studi sejarah agama, esoterisme, dan simbolisme. Itulah dia 10 buku terbaik yang seharusnya tidak pernah Anda buka. Ingat, buku-buku ini memiliki konten yang sangat berbahaya dan tidak pantas untuk dibaca oleh kebanyakan orang. Jadi, jika Anda penasaran tentang buku ini, lebih baik untuk tetap menjaga jarak dan membiarkan mereka tetap berada di rak buku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.